Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatta ala tamasuk bi kitabillah wa dalal ala huda ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan belajar menyambung huruf hijaiyah. Kemarin kan kalian sudah belajar tentang huruf hijaiyah tunggal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyambung huruf hijaiyah, yaitu ketika huruf hijaiyah itu ada di depan, di tengah, ataupun di belakang. Baik, perhatikan baik-baik slide berikut ini. Nah, di sini sudah ada keterangan huruf hijaiyah tunggal di depan dan di tengah dan di belakang. Yang pertama adalah huruf alif. Huruf alif itu dia hanya bisa di depan dan di belakang. Jadi huruf alif itu tidak bisa disambung di tengah. Ya. Jadi kalau ada garis di tengah-tengah huruf, itu tandanya bukan huruf alif pastinya, karena huruf alif hanya bisa di depan dan di belakang. Ya, huruf alif nggak bisa ditaruh di tengah. Yang kedua adalah huruf ba. Perhatikan, huruf ba itu ketika tunggal seperti apa? Kalian sudah menulis kemarin. Lalu ketika di depan. Nah, ketika di depan disambung, pastikan di atas garis nih. Jadi anggap yang garis-garis merah ini, garis putus-putus merah adalah garis buku tulis kalian. Jadi kalian kalau menulis huruf ba, pastikan di atas garis. Nah, ini huruf ba ketika di tengah. Ini perumpamaan, seandainya di sini ada huruf dan di sini juga ada huruf. Nah, di tengah-tengah ada huruf ba, makanya cara menyambungnya seperti itu. Nah, di huruf ba akan ada agak giginya sedikit. Nah, di sini. Ini huruf ba ketika di tengah. Oke. Nah, ini huruf selanjutnya yang di terakhir ini adalah huruf ba ketika di belakang. Nah, yang putus-putus di depan ini perumpamaan apabila di depan huruf ba itu ada huruf lain. Nanti kita akan belajar ketika ada huruf apa dengan huruf yang sebenarnya. Ini perumpamaan dengan garis putus-putus yang Bapak lingkari biru itu. Adapun huruf ta dan tha itu cara menyambungnya baik di depan, di tengah, ataupun di belakang sama dengan huruf ba. Nah, kalian bisa lihat ya. Oke, selanjutnya huruf jim. Nah, huruf jim ini ketika di tengah, ketika di depan, seperti ini ya. Jim di atas garis. Cara membuatnya, nih kalian bisa buat kepalanya dulu ke sini, baru setelah itu kalian buat badannya. Nah, ke sini. Jadi seperti itu. Itu huruf jim ketika di depan. Nah, ketika di tengah, huruf jim itu juga di atas garis. Ketika disambung dengan huruf sebelumnya. Nah, yang perlu diperhatikan ketika di belakang. Pastikan kepala huruf jim itu ada di atas garis. Ya, ini kepala huruf jimnya. Berapa ya? Sekitar sepertiga dari jadi sepertiganya itu ada di atas garis dan sebagian yang lain badannya ini, yang perutnya ini ada di bawah. Ya, jadi seperti itu cara membuatnya. Adapun huruf H dan Kh baik di depan
di tengah dan di belakang sama seperti huruf jim. Jadi kalian hanya tinggal melihat kalau kho itu titiknya di atas, huruf jim itu titiknya di bawah, huruf h tidak ada titiknya. Selanjutnya adalah huruf dal. Ini kalian ketika tunggal, kalian sudah menulis kemarin, belajar menulis huruf dal ketika tunggal. Nah, ketika di depan ya seperti ketika tunggal. Tidak bisa disambung. Huruf dal nggak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Jadi dia kalaupun di depan, dia berdiri sendiri. Nah, ketika di belakang, baru dia bisa disambung. Jadinya seperti ini ketika di belakang nih. Huruf dal, pastikan di atas garis cara menulisnya. Oke. Selanjutnya, kita akan beralih ke huruf zal. Nah, huruf zal ini sama. Huruf zal ini sama seperti dengan huruf dal, cara penulisannya, baik ketika di depan ataupun di belakang. Yang membedakan hanya huruf zal itu ada titiknya. Nah, selanjutnya adalah huruf ro. Huruf ro ketika tunggal dan ketika di depan sama bentuknya. Nah, ini huruf ro ini sebagian kepalanya di atas, sebagiannya lain badannya ini ada di bawah. Ya, ini huruf ro. Nah, ketika di belakang bentuknya seperti ini. Huruf ro tidak bisa berada di tengah, jadi nggak bisa disambung di tengah-tengah atau di antara huruf depan dan huruf belakang. Itu ro nggak bisa. Ro hanya bisa berdiri sendiri di depan atau disambung ketika ada di belakang. Nah, adapun huruf zai, huruf zai ini sama dengan huruf ro. Tidak ada yang berbeda. Hanya huruf zai itu ada titiknya di atas. Za, huruf zai, zai. Kalau kasih harokat fathah jadi za, seperti huruf z cara pelafalannya. Nah, selanjutnya adalah huruf sin. Sin ini ketika tunggal. Kalian sudah belajar. Jadi giginya yang kecil ada dua. Ini gigi yang kecil ada dua. Lalu ada perutnya yang besar. Ini ketika tunggal. Ya. Ini huruf sin. Nah, ketika di depan, pastikan giginya ada dua, baru disambung. Nah, ini kan giginya ada dua, baru disambung setelahnya dengan huruf lainnya. Ini perumpamaan sin disambung dengan huruf lainnya ini di sini nih. Jadi pastikan giginya ada dua dulu, baru disambung dengan huruf lainnya. Selanjutnya, sin ketika di tengah, bentuknya seperti ini. Ini ketika ada huruf sebelumnya, ya. Lalu ini baru disambung dengan huruf sin. Giginya ada 2, 1, 2. Nah, itu kan 2. Baru disambung dengan huruf setelahnya. Nah, ketika di belakang itu kita menyambungnya seperti huruf sin ketika sendirian atau ketika tunggal. Jadi kita membuat dua giginya di sini. Lalu juga membuat perutnya. Pastikan cara penulisannya, giginya 2 di atas garis, perutnya di bawah garis. Ya. Selanjutnya kita akan belajar huruf shin. Huruf shin itu penulisannya sama seperti huruf sin.
huruf shin penulisannya sama seperti huruf sin. Jadi perhatikan giginya ya. Nah, ini giginya. Yang membedakan antara huruf sin hanya ada titiknya. Huruf shin itu ada titiknya 3. Kalau huruf sin nggak ada titiknya. Adapun cara penulisannya sama. Perhatikan mana yang di atas garis, mana yang di bawah garisnya seperti ini. Giginya 2 di atas garis dan badannya di bawah garis. Oke. Nah, huruf short dan dot cara penulisannya hampir sama. Hanya saja kalau huruf short ini bukan gigi tapi apa ya, seperti cekungan, seperti cembung. Nah, cara membuatnya, kalian buat garis dulu ke sini. Setelah itu baru ke sini. Nah, pastikan di sini ada giginya nih. Kasih pembatas 1 kali. Nah, ini nih. Ya, baru disambung setelah kalian membuat yang seperti gigi ini, baru disambung dengan huruf setelahnya. Itu cara membuat huruf short. Ya, huruf short. Jadi harus ada disambung dengan yang gigi-gigi seperti ini satu. Setelah membuat setelah membuat kepalanya, buat gigi seperti ini, baru disambung dengan huruf setelahnya. Selanjutnya huruf dot itu sama seperti huruf short cara membuatnya. Hanya yang membedakan huruf dot itu ada titiknya. Nah, setelah huruf short dan dot, huruf to. Yang membedakan ketika menyambung dengan huruf setelahnya, mungkin cara membuatnya sama. Hanya huruf to itu ada garisnya, ada benderanya. Kalau biasa disebut itu bendera atau tiang bendera. Nah, tapi yang membedakan, perhatikan ya, ketika menyambung huruf short atau huruf to dengan huruf setelahnya, kalau huruf dot dan short itu harus ada giginya. Nah, kalau huruf to ini jangan ada giginya. Jadi ketika menyambung nggak ada giginya di sini, langsung disambung dengan huruf setelahnya. Ya. Yang membedakan antara huruf short, dot, dan huruf to, yaitu ketika menyambungnya, huruf dot dan so ketika menyambung harus dibuat gigi dulu, baru disambung dengan huruf setelahnya. Tapi kalau huruf to tidak dibuat gigi, tapi langsung disambung dengan huruf setelahnya. Oke. Selanjutnya huruf zo. Nah, ini sama seperti huruf to cara menyambungnya. Jadi tidak dibuat gigi di sini. Di sini nggak ada giginya. Di sini nggak ada giginya. Jadi langsung disambung dengan huruf setelahnya. Setelah huruf zo, yaitu ada huruf ain. Ada huruf ain dan ghain. Ain dan ghain. Pastikan makhrajul hurufnya kalian benar ini ketika penyebutan. Huruf ain ketika di tengah, ketika di depan, kalian bisa bikin kepalanya. Lalu disambung dengan huruf setelahnya ini di sini. Ya. Nah, huruf ain akan berubah bentuk ketika di tengah. Perhatikan cara menyambung huruf ain. Cara menyambungnya, cara membuatnya, kalian bisa membuat garis dulu, misalnya. Nah, boleh seperti itu. Kalau misalnya di buku tulis ini Bapak, karena di laptop agak susah menyontohkannya. Sehingga bentuknya nanti seperti ini. Buat garis dulu, atau sebelumnya huruf sebelumnya, baru dibuat kepalanya, baru dibuat penyambungnya lagi. Ya. Nah, huruf ain ketika di akhir
dia hampir sama seperti huruf H, Kha, dan Jim. Jadi cara membuatnya, ini cara membuat kepala alifnya itu seperti ini. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Itu kalau dicontohkan di sini. Namun hasilnya kalian usahakan sesuai seperti gambar di sini nih. Ini kalian buat kepalanya, baru kalian buat badannya. Nanti kalian akan praktekkan menulisnya di buku tulis kalian masing-masing ya. Jadi begitu cara membuat huruf Ain. Huruf Ghain ini sama seperti huruf Ain cara membuatnya. Cara membuatnya sama. Tidak ada yang berbeda, hanya saja huruf Ghain itu ada titiknya di atasnya. Nah, selanjutnya adalah huruf Fa. Ini huruf Fa ketika tunggal. Huruf Fa ketika tunggal. Nah, selanjutnya ini ada huruf Fa ketika di depan. Hanya bikin kepala, lalu badannya seluruhnya di atas garis. Nah, ini huruf Fa ketika di tengah. Dan ini huruf Fa ketika di belakang. Ya, kalian bisa mencontohnya. Ini tidak terlalu susah kalau huruf Fa. Selanjutnya adalah huruf Qaf. Huruf Qaf itu yang membedakan huruf Qaf dengan huruf Fa. Huruf Qaf ini lebih pendek ketika tunggal bentuk perutnya. Namun cara menyambungnya hanya sama. Cara menyambungnya sama seperti huruf Fa. Yang membedakan kalau huruf Fa tadi badannya di atas garis, tapi kalau huruf Qaf ini sebagian badannya di bawah garis ketika di akhir. Itu yang membedakan antara huruf Fa dengan huruf Qaf. Ya. Tadi ya, bisa dilihat ya perbedaannya antara huruf Fa dengan huruf Qaf. Nah, selanjutnya yaitu huruf Kaf. Kaf ini ketika tunggal kalian sudah belajar kemarin, sudah dicontohkan. Nah, ini ada kaf ketika di depan, dan ketika di tengah, lalu ketika di belakang. Nah, perhatikan bentuknya ya, huruf kaf. Selanjutnya adalah huruf lam. Nah, lam ini bisa di depan, bisa di tengah, juga bisa di belakang. Jadi kalau ada garis seperti ini bukan huruf alif pastinya huruf lam, karena huruf alif nggak bisa disambung di tengah. Nah, selanjutnya adalah huruf mim. Mim ini berdirinya seperti ini ketika tunggal. Ini huruf mim. Nah, ada dua contoh yang kemarin Bapak contohkan. Nah, cara membuatnya ketika di depan, kalian buat kepalanya, lalu ketika menyambung dengan huruf setelahnya ada di atas garis. Nah, ini huruf mim ketika di tengah. Mim bisa disambung di tengah. Dan ini yang terakhir, mim ketika di akhir. Buat kepalanya, lalu diturunkan ke bawah. Baik, selanjutnya kita masih ada berapa huruf terakhir. Ini perhatikan ada huruf nun, waw, ha, dan ya. Nah, kalian bisa perhatikan cara membuatnya. Huruf nun di depan dan di tengah tidak terlalu berbeda dengan huruf ta, sa, dan ba. Tapi ketika di akhir, dia dibuat seperti hurufnya ketika tunggal. Nah, huruf waw, nah ini juga tidak terlalu berbeda. Huruf waw ini dia tidak bisa di tengah. Ya, huruf waw nggak bisa di tengah. Huruf waw hanya bisa di depan atau di belakang. Nah, ini huruf H selanjutnya. H ini ketika tunggal sebenarnya bisa bulat ya.
bulat seperti ini kan, kalian kalau melihat huruf H ada yang bulat, nah itu ketika tunggal. Nah, selanjutnya itu H ketika di depan dan di tengah. Yang agak sulit mungkin terlihatnya itu ketika membuat huruf H di tengah. Caranya yaitu kalian buat garis dulu seperti ini. Kalian buat badan bawahnya dulu, turunkan, tarik ke atas, baru sambung. Nah, itu cara membuat huruf H, ya. Nah, ini huruf H ketika di akhir bentuknya seperti ini. Ini juga sama seperti tak yang marbutoh. Tak marbutoh itu bentuknya seperti huruf H. Nanti Bapak akan berikan contohnya. Tadi Bapak belum berikan contohnya. Tak marbutoh bentuknya seperti huruf H. Seperti ini. Hanya saja ada titiknya. Itu disebutnya tak marbutoh. Nah, kalau huruf tak marbutoh di sini ada titiknya nih. Ada titiknya 2. Ya. Selanjutnya adalah huruf ya. Nah, huruf ya ini ketika tunggal kan seperti ini, kalian udah belajar. Nah, ketika di depan itu, di depan dan di tengah tidak berbeda jauh dengan, bukan tidak berbeda jauh ya, sama seperti huruf ba, ta, sa. Jadi ketika di tengah ini dia sama bentuknya. Yang membedakan yaitu ketika di akhir. Ketika di akhir dia akan disambung seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya adalah huruf lam alif. Lam alif ini sebenarnya gabungan antara huruf lam dan huruf alif. Nah, ketika di depan ini dia bisa berdiri seperti ini dan dia bisa disambung di belakang. Nah, seperti ini. Jadi apabila ada huruf sebelumnya dia bisa bersambung kepada huruf lam dan huruf alif. Oke. Mungkin itu nanti huruf-huruf ini akan Bapak share juga di Google Classroom gambarnya. Ya. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.